di bulan suci ini. Karena itu, ada beberapa bagian yang penting kita pelajari di episode ke-16 ini. Hal-hal, amalan-amalan yang boleh jadi kita lihat seperti biasa, namun ternyata dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dia tidak disukai sekalipun dia tidak mengandung dosa. Dalam kaidah fikih, satu amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak mengandung dosa, maka ia diistilahkan dengan nama makruh. Makruh. Dari kata kariha, yakrahu, kurahan, makruhan. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sekalipun ia tidak mengandung dosa. Para ulama memberikan turunan beberapa aktivitas yang khususnya seringkali terjadi di bulan Ramadan, namun ia dipandang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun Anda tidak berdosa saat melakukannya. Pertama, disebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi di kitabnya Syu'abul Iman di bagian ketiga, kita lihat di nomor hadis 1437 adalah amalan yang disebut dengan tidur. Banyaknya tidur di hari-hari Ramadan yang seringkali dilakukan oleh sementara orang dipandang oleh ulama sebagai bagian yang makruh. Sementara orang berdalih disebutkan dalam hadis ini mengambil satu riwayat dari Sulaiman bin Amr an-Nakhai menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyamus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Saudaraku, penting Anda ketahui bahwa kualitas hadis ini dinilai oleh para ulama hadis sebagai kualitas yang sangat sekali lemah. Bahkan ada sebagian ulama yang menyebut perawinya bernama Sulaiman bin Amr an-Nakhai sebagai seorang pendusta, sehingga hadisnya disebut dengan hadis maudhu', hadis palsu yang tertolak. Karena itu, bagian pertama yang disampaikan oleh para ulama, jangan sampai Anda isi sampai hari ke-16 ini dengan aktivitas yang tidak bermutu. Anda memang tidak berdosa kalau Anda perbanyak tidur saat hari-hari puasa. Tapi sayang, ada amalan yang mungkin Anda banyak tinggalkan. Peluang untuk tilawah, peluang untuk berzikir, peluang untuk berinteraksi dalam kebaikan. Maka jika Anda isi dengan banyak tidur, dosa tidak diraih, tapi Anda tidak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Amalan kedua disebutkan juga oleh para ulama, saat datang bulan Ramadan, seringkali ada sementara orang yang merasakan haus yang sangat dalam, kemudian dia mencoba untuk berinteraksi dengan air secara berlebihan. Ada yang banyak berkumur-kumur, ada yang banyak kemudian mandi, bahkan tidak sedikit orang yang sering berenang dan sebagainya. Maka pada bagian yang kedua ini pun, para ulama menyarankan, jika sudah tiba perasaan haus mendalam, tidak salah bagi Anda kalau ingin sekedar berkumur-kumur. Tapi memperbanyak kumur-kumur di siang-siang Ramadan, bisa menyebabkan potensi yang sangat besar air masuk ke dalam kerongkongan Anda sehingga menyebabkan batalnya puasa. Karena itu, bagian kedua, para ulama memandang banyaknya kumur-kumur atau interaksi dengan air yang berlebihan itu bisa menyebabkan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala saat Anda mengerjakan yang demikian. Ketiga, mohon maaf khusus bagi para ibu yang menyiapkan bukaan puasa, yang menyiapkan hidangan menjelang berbuka, maka disarankan oleh para ulama tidak Anda mencoba atau mengecap bagian masakan yang akan Anda hidangkan atau sekedar memperbanyak menghirup baunya makanan sehingga sampai terasa ke kerongkongan. Itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Jika memang ada hal-hal yang Anda rasakan, tapi minimal tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun Anda tidak dosa melakukannya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, tiga hal ini hanya contoh untuk bisa kita perhatikan dengan amalan Ramadan kita agar bisa berkualitas. Pertama, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, kebanyakan tidur di bulan puasa, apakah bisa membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa? Dan tolong jelaskan tidur seperti apa yang dapat membatalkan puasa dan pahala puasa. Ya. Cantik tulisannya. Memang cantik. Memang cantik. Kan sudah pernah saya sampaikan sebelum puasa kemarin. Tidur ini enggak membatalkan puasa. Mau tidur pun dia seharian. Mulai dari pagi, siang, sore, sampai menjelang berbuka dia baru bangun. Itu juga tidak membatalkan puasa. Tetap dikategorikan sah puasanya
hanya saja tidak dikategorikan benar-benar berpuasa. Bisa dibedakan itu ya. Hanya saja ini kita ngaji nih, tapi bawaannya ngayal aja, nggak ada didengarkan sedikit pun pengajian ini. Ngaji nggak dia itu? Ngaji tapi nggak benar-benar mengaji. Sementara yang diberikan pahala itu yang benar-benar. Ada orang ngaji di sini tidur aja dia. Mulai datang dari dia, belum lagi dimulai pengajian udah tidur dia, digolek dia di situ. Sampai nanti saya mengaji masih golek lagi dia di situ. Udah ngaji nggak dia tuh? Ngaji, tapi nggak benar-benar ngaji. Jadi kalau ada orang tidur mulai dari pagi sampai malam atau sampai buka, itu namanya nggak puasa. Apa namanya itu? Latihan meninggal. Itu namanya latihan meninggal. Iya. Dan latihan meninggal ini jangan diulang-ulang, nanti meninggal betulan. Iya. Astagfirullah. Banyak lagi yang berpuasa di sini yang apa ya? Masuk yang nomor 2 ya. Kalau membatalkan enggak, tapi yang jelas pahala batal lah ya, hilang lah ya. 2, Pak Ustadz, apakah mandi terlalu lama bisa mengakibatkan batal puasa? Dan atau mandi dalam satu hari mandi sampai 5-6 kali, apakah bisa mengakibatkan batal puasanya? 5-6 kali, ada orang begitu di sini? Ada juga? Ada ya? Padahal daerah dingin, Pematang Raya daerah dingin masih 6 kali. Setiap sholat mandi, setiap sholat mau sholat mandi. Setiap sholat mandi, 5 kali sholat ya 5 kali mandi. Sholat 2 mandi, mau sholat 2 mandi, mau sholat besar mandi. Ya Allah. Mandi-mandi aja kerjanya. Enggak ada membatalkan pahala puasa, enggak ada juga membatalkan puasa. Yang penting jangan basah rambut. Kenapa enggak basah rambut? Jangan basah rambut. Jangan masukkan air ke hidung, jangan kumur-kumur. Kuncinya itu aja. Iya kan? Kenapa enggak basahi rambut? Karena kan kalau memasukkan ke dalam rongga yang terbuka kan batal. Kalau basah rambut itu dia khawatirkan nanti masuk air ke telinga, mengakibatkan perbuatan sengaja menjadi batal. Kan begitu. Setiap yang mendekati batal makruh hukumnya. Maka mandi silakan mandi. Kalau memang hajatnya mau mandi silakan saja, tapi jangan basah rambut. Ya, jangan basah rambut. Kalau nggak dibasahi Ustaz nanti nggak segar. Kuranglah nilainya. Ya kan? Bukan mau untuk disegar-segarkan puasa ini. Cuman bukan pula mau bermalas-malas. Ya kan? Oke. Ada orang kumur-kumur 3 kali, buang air kumur-kumurnya cuma 2 kali. Itu batal. Iya kan? Itu batal. Kalau sekedar kumur-kumur makruh. Walaupun mau berudu. Walaupun itu mau berudu. Makruh. Baik, yang ketiga, Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga, nah itu tadi ya, hidung, apa nih, hidung, serta ke dalam mulut terlalu lama bisa mengakibatkan batal puasa dan pahalanya, itu tadi sudah ya, kalau itu makruh, tapi kalau sampai masuk batal. Apa hukum bila seseorang muslim mengerjakan seluruh sholat dengan tidak menggunakan mazhab? Oh gini, dia beribadah tapi nggak ada mazhab. Saya nggak ada mazhab dah. Siapa bilang nggak ada mazhab? Ada, cuman kita nggak tahu mazhab mana yang kita ikutin. Buktinya kita tahu sholat. Sholat itu yang ngajarinnya para ulama mujtahid. Ulama mujtahid itulah ulama mazhab. Cuman kita tidak tahu.
kita ikut mazhab. Padahal kita ikut mazhab. Nggak ada aku Pak Ustaz, nggak ada aku ikut mazhab aku. Mau apa pun nggak ada ceritanya aku mazhab. Kayak mana orang sholat kayak gitu aku sholat. Iya, Bapak hanya nggak tahu kalau Bapak ikut mazhab. Padahal Bapak ikut mazhab. Nah gitu. Jadi nggak ada sholat yang nggak ikut mazhab. Sholat yang nggak ikut mazhab itu tahu Bapak? Kayak mana sholatnya? Gini. Allahu Akbar. Nah, ini nggak ikut mazhab ini. Ini nggak ikut mazhab ini. Karena nggak ada ajaran sholat kayak gini. Ini masih ada Ustaz ya? Nah, Iya kan? kayak gini masih ada. Ada. Kalau kayak gini memang nggak ikut mazhab lah. Kayak mana amalan nggak ikut mazhab? Batal. Karena kayak gini batal. Ikut azab itu ya. Jadi kita bermazhab ya. Soal mazhabnya mazhab mana nanti kita belajar, itu dia. Mana yang lebih didahulukan untuk istri, mana yang lebih dipentingkan, perintah suami atau perintah Allah? Oh, untuk istri itu mana yang didahulukan? Perintah suami apa perintah Allah? Ya perintah Allah dong. Perintah Allah. Nggak bisa suami semena-mena karena harus ditaati terus Allah diabaikan. Enggak. Tapi kedurhakaan istri terhadap suami termasuk kedurhakaannya kepada Allah. Tapi sebatas tidak melanggar Allah. Jadi mencintai Allah dan Rasul ini nggak boleh ada lagi di atasnya, ada lagi yang kita lebih cinta gitu, nggak boleh. Mesti dibawa cinta kepada Allah dan Rasul, ya kan? Gitu dia Pak. Satu sisi Nabi menceritakan mencintai orang kayak mana kau mencintai dirimu. Bener enggak itu? La yu'minu ahadukum. Enggak dikatakan salah seorang kalian beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya, melebihi dia mencintai dirinya. Satu sisi Nabi bilang begitu supaya kita berbuat baik sama semua orang. Berbuat baik ini pun gak milih-milih Pak. Kalau milih-milih biasanya kepentingan. Cukuplah caleg-caleg itu aja milih-milih. Kalau kita berbuat baik itu jangan milih-milih Pak. Berbuat baik pada semua orang. Biar dia jelek, tetap kita baik. Biar dia ganteng, tetap kita baik. Biar dia enggak Islam, tetap kita baik. Biar dia Islam, tetap kita baik. Jangan gara-gara dia yang kafir kita menjadi bandar. Dianya yang kafir, awak jadi bandar. Kan nggak benar itu. Terkontaminasi kekafiran itu membandalkan awak. Tetap baik dan tetap berbuat baik. Itu dia. Jadi untuk istri harus dia mentaati suami, harus wajib. Tapi batasannya ada. Selama tidak mendurhakai Allah. Selama tidak mendurhakai Allah. Ini yang bertanya begini ini gawat ini, istrinya galak kali ini.
Apakah boleh berpuasa di hari tasyrik? Ya nggak boleh. Hari tasyrik itu nggak boleh, hari yang diharamkan berpuasa. Bukan sekedar makruh, haram. Haram ya, haram berpuasa di hari tasyrik. Ketujuh, sholat terlalu banyak bergerak, apa hukumnya? Begini. Terlalu banyak bergerak. Maksud bergerak ini pasti bergerak di luar gerakan sholat, kan begitu ya? Kalau geraknya itu, kalau geraknya itu dia di luar gerakan sholat, terlalu banyak melebihi sampai 3 kali, batal. Ini hukumnya batal. Batal, Pak. Mana mungkin terkira-kira gitu, Pak? Iyalah, perkirakan aja lah. Makanya jangan banyak gerak. Sekedar bergerak boleh. Atau karena kecapean tarawih 20 rakaat, boleh agak gerak dikit. Dimaafkanlah itu gerak yang sedikit itu. Seperti itu. Kan ada kan? Sholat tarawih 20 rakaat, capeknya minta ampun, imamnya ayatnya panjang-panjang, bacaannya pakai lagu, lamanya minta ampun. Sholat jam 8 malam, habisnya jam 11. Sholat apa itu, Pak? Sakit pinggangku. 2 hari aku sholat tarawih, pensiun aku. Di rumah lah lebih enak nonton TV gitu. Terus kenapa begitu, Pak? Habis capean puasa mau bergerak-gerak aku, Pak. Bapak bilang lebih 3 kali batal. Daripada batal-batal aja, bagus aku nggak usah sholat. Kadang-kadang kan orang bertanya, ini kan memang nggak mau sholat, iya kan? Iya. Tapi sholat yang terlalu banyak gerak batal ya. Itu dia. Sholat yang terlalu banyak gerak batal. Terus kayak mana panduannya? Panduan gerak ini gimana? Kan maunya kadang-kadang badan kita ini alergi, Pak. Paham alergi? Gatal sendiri. Nggak adanya nyamuk yang menggigit, nggak adanya entah binatang apa yang menggigit, gatal sendiri, alergi gitu. Allahu Akbar. Entah kenapa pas angkat takbir itulah gatal kupingku, Pak. Ya kan? Gatal kuping ini. Digaruk, yang penting garuknya jangan gini. Paham ya? Yang penting garuknya jangan sampai tangan yang menggaruk itu gini. Jangan bergoyang tangan itu. Gini kan aja. Paham kan? Itu dikira sekali. Walaupun ini sampai 1000 kali. Gitu. Triknya itu seperti itu. Baru gatal lagi, ya gitu lagi. Masalahnya lebih dari 3 kali, Pak, gatal-gatalnya ini. Kadang-kadang di kuping, kadang di sini lagi balik. Kayak mana itu, Pak? Ya udah, mau kayak mana? Mau ditahan ya tahan aja, kalau nggak tertahan ya garuk aja. Ya kan? Ya seperti itu. 8. Bapak disiantar di mana? Ini nggak pertanyaan ini. Memang ada nih, tengok baca kalian nomor 8. Bapak disiantar di mana katanya? Aku nggak nyangka pertanyaan
Kalau saya kasih tahu saya disiantar di mana, apa mau dikasih uang? Mau singgah. Oke. Kalau mau singgah silakan singgah. Saya di Jalan Asahan kilometer 5 belakang Kodim 0207 Simalungun Lama. Ya, di situ tanya aja Ustaz Abdurrahman. Ya, bilang aja di mana rumah Ustaz Abdurrahman atau rumah orang tua Ustaz Abdurrahman. Insya Allah Bapak nggak kesana lagi. Mudah-mudahan Bapak nggak kesasar lagi kalau begitu ditanya di sana. Kenapa? Saya walaupun gini-gini nggak menyombongkan diri, agak terkenal di sana. Namanya kampung sendiri, nggak dikenal berarti gawat itu ya kan? Kampung sendiri pun nggak dikenal. Silakan datang ke rumah saya, nggak ada masalah silaturahmi, karena kita ini memang makhluk sosial, Pak. Manusia itu makhluk sosial. Begitu nanti ada masanya Bapak ke Siantar, singgah aja, cari saya, kontak saya, atau saya mudah dicari. Mudah, dimanapun Bapak berada saya bisa dicari. Dengan cara main Facebook. Facebook saya ada. Ketik aja Abdurrahman Sitanggang, sudah muncul. Ya, sudah muncul. Ya. Inbox aja insya Allah dibalas. Nggak ada saya pilih-pilih. Oh, kalau orangnya aku tengok dari Pematang Raya nggak aku balas, kalau orangnya dari sini aku balas, nggak ada gitu. Dibalas semua. 9 sholat sunat tarawih dilakukan berapa rakaat yang afdol Pak Ustaz? Yang afdol itu 36 rakaat. 36 rakaat. Sebanyak-banyaknya. Kalau untuk kita yang afdol itu 20 rakaat. 20 rakaat. Afdol itu yang lebih utama. 20 rakaat. Tapi yang 8 rakaat walaupun enggak afdol cuman sah dan berpahala, tapi enggak lebih utama. Masa pula sama pahalanya 8 Kalau ada yang bilang sama, gila dia, nggak tahu dia hitung-hitungan. Gimana dia dulu sekolah matematika itu sama 8 sama 20. Ya kan? Kemudian gimana afdalnya melaksanakan sholat tarawih ini? 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Sholat malam itu begitu, 2 rakaat. Nanti tutup witirnya 3 rakaat. Boleh 21, boleh. Tutup witirnya 1 rakaat. 10. Kita harus beriman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Maksudnya takdir yang dianggap baik maupun yang dianggap buruk. Pertanyaan saya, apakah perjalanan hidup manusia di dunia sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum manusia itu terlahir ke dunia? Sudah. Cuman karena kita nggak tahu, kita disuruh berusaha. Apakah jodohku Ustaz sudah ada di Lauhul Mahfuz? Sudah ada. Jodoh wa lobe wa jenab. Jodoh wa ijal wa beda. Jodoh wa ani Pak Yono. Udah.
Udah ada. Cuman persoalannya Pak Yono nggak tahu kalau jodohnya si Ani. Makanya dibantingnya lah cari-cari jodoh. Masuklah dia ke daftar biro jodoh. Nah, kan gitu. Dapatlah si Ani ini tadi. Iya. Jadi menikahlah Pak Yono ini tadi. Betul. Terjadilah nama Ani pun berubahlah Ani Yudhoyono. Ya kan? Gitu. Udah ditulis semua. Sampai saya di sini pun udah ditulis. Udah ditulis Pak. Cuman tulisannya itu nggak nampak kita. Makanya takdir yang dianggap baik dan buruk itu murni datang dari Allah. Kita tidak ada upaya Pak. Kita disuruh berusaha karena kita tidak tahu takdir kita. Kita disuruh berusaha. Tapi Allah merubah takdir sesuai dengan usaha dan doa kita. Doa dan usaha kita. Allah bisa rubah takdir. Kita tidak bisa rubah takdir. Allah yang bisa rubah takdir. Cara merubah takdir dengan doa dan usaha. 11. Pak Ustadz, apa pengertian dari puasa 6? Tolong dijelaskan. Puasa 6 itu istilah daripada puasa Syawal 6 hari. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak harus berturut-turut juga. Karena ada pertanyaan, harus berturut-turut Ustaz? Enggak harus berturut-turut. Terus dibilangnya kata Ustaz itu batal kalau enggak berturut-turut. Saya pernah mengerjakannya udah 4 hari, tahu-tahu pakai mana? Saya ada keperluan Ustaz, jadi karena dibilangnya batal nggak saya lanjut lagi Pak Ustaz. Salah. Silap itu Ustaznya atau dia yang nggak nyambung, ya kan? Yang penting masih bulan Syawal. Kita puasa sunat sebanyak 6 hari. Bulannya bulan Syawal. Udah. Tapi nggak bisa begini. Bulan Syawal tahun 1443 3 hari, bulan Syawal 1444 3 hari, itu puasa 3, nggak puasa 6, ya kan? Cuman digabungkan jadi 6 gitu. Oke, yang terakhir ini nomor 12, Pak Ustadz. Kalau kita melakukan puasa Daud di bulan Syawal, apa bisa kita kerjakan? Bisa. Puasa Daud itu bulan apa aja bisa. Cuman kan lebay. Baru puasa 1 bulan Ramadan udah puasa Daud ya. Itu namanya lebay. Dalam beribadahnya itu nggak perlu lebay-lebay kali. Ya. Baru lagi puasa dia 1 bulan Ramadan udah puasa Daud ya. Meninggal aja lah dia disuruh. Ya. Ya, itu canda gitu ya. Oke. Itu aja, ada lagi pertanyaannya yang belum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz. Ya. Apa perbedaan kata puasa dan saum Pak Ustaz? Apa perbedaan kata puasa dengan saum? Oke. Iya. Puasa bahasa Indonesia. Kenapa dibilang bahasa Indonesia Ustadz? Karena orang Arab nggak tahu apa arti puasa. Puasa kata, bilang sama orang Arab itu. Apa itu kata orang Arab? Artinya itu bahasa Indonesia. Saum bahasa Arab. Kalau dari segi peninjauan bahasa ini nggak ada bedanya. Ya puasa itu ya saum, ya kan? Saum itu ya puasa. Hanya beda bahasa. Kalau di Indonesia ini celana. Kalau di kampung kami ini namanya saluar. Sama celana.
Tapi mungkin maksud Bapak itu bertanya secara maknawi. Kalau puasa tidak makan dan tidak minum seperti orang yang mau operasi. Sementara kalau saum itu tidak makan tidak minum diniatkan ibadah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu saum puasa, tapi itu secara maknawi. Udah bisa dipahami, Pak? Tapi kalau puasa yang sekedar puasa, orang di rumah sakit itu pun puasa. Kadang-kadang puasanya dari jam 6 ke jam 6. Kata dokter jam 6 nanti jangan makan minum puasa ya Bu. Iya, karena nanti akan dioperasi jam 8. Buka puasanya nanti jam 6 sore ya Bu. Iya, karena sudah siap operasinya umpama ya. Itu kan nggak puasa saum, gitu. Tapi itu juga puasa. Yang dianggap saum itu puasa syariat dari terbit fajar sampai terbenam matahari, adanya niat dan dipeliharanya diri dari membatalkannya. Itu dia. Ada lagi? Iya. Iya. Agama? Kristen mau masuk Islam. Kristen mau masuk Islam. Iya. Dia udah pernah Islam. Tapi dia udah pernah Islam. Masuk pernah Islam. Iya. Masuk Kristen lagi dia. Iya. Ini dia mau masuk Islam lagi. Saya mau bertobat. Gimana Ustaz? Boleh. 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 Tapi jangan sampai begini. Jangan sampai ada 2 kali. Itu namanya mempermainkan. 2 kali ini Pak. Bukan, itu sekali. Dia pertama, Islam. ya masih Islam, Kristen. masih Kristen. Ini udah mau masuk Islam lagi. Kalau dia ke Islamnya nggak ada masalah. Sampai balik lagi. Jangan balik lagi. Kristen masuk lagi Islam. Iya, kan begitu. Nah, itu diterima, tapi Allah lah yang menerima itu ya. Bahkan saya terima yang 3 kali. Baru-baru ini ada orang masuk pindah agama itu 3 kali. Ya, 3 kali. Dia pun sudah tua. Saya terima tetap karena dia pada posisi bertaubat. Kalaupun nggak berterima ataupun halal darahnya dibunuh karena mempermainkan agama, itu kan nggak bisa diterapkan di negeri kita ini, ya kan? Tapi yang jelas ada niat dia mau bertaubat. Sementara taubat dia itu bukan taubat dari syirik, ya kan? Kata Allah, kecuali syirik masih berterima taubatnya. Allah aja nerima, kita kok memayah-mayahkannya. Nanti dibunuhnya pula awak, ujungnya mati fasik awak, mati berdosa awak. Karena ada seorang pembunuh, udah dibunuhnya 99 kata Nabi, bertobat dia, jumpainya seorang ulama, ya ustaz, aku mau tobat, aku banyak kali dosaku, udah aku bunuh orang 99. Oh yang kau lah kau banyak kali, kata ustaz ini. Gak bisa kau diterima lagi tuh tobatmu tuh, udah banyak kali dosamu itu katanya. Dibunuhnya, diselesaikan dengan kawan tuh. Cepet, enak aja naikkan cepet itu ya kan. Cepet, jumpainya ulama satu lagi baru damai akalnya. Boleh kata ulama yang satu lagi, baru damai akalnya. Waktu ustaz yang pertama karena ustaznya masih tanggung, dicepekkannya lah. Dicepekkannya Pak. Ya, Jim namanya itu langsung. Jim. Iya. Oke, lanjut. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadar. Ciri-cirinya Pak. Ciri-ciri Lailatul Qadar. Ciri-ciri tuntunan Al-Quran dan hadis belum saya temukan. Tapi yang jelas ciri-cirinya itu malam di bulan Ramadan. Itu ciri-ciri pertama, itu udah pasti.
nggak ada siang. Lailatul Qadar itu malam dan di bulan Ramadan. Biasanya di bulan-bulan ganjil 10 hari terakhir. Tapi bisa saja di awal bulan Ramadan. Enggak mustahil kemungkinan di awal bulan Ramadan. Cuman secara umum dikatakan lebih dominan di akhir 10 bulan Ramadan. Kata orang-orang tua terdahulu, ciri-ciri Lailatul Qadar di malam itu, ini kata orang-orang tua terdahulu. Tentu orang-orang tuanya yang mungkin ada sedikit ilmu lah tentang memahami keadaan yang seperti itu. Saya belum dapat, apakah memang ada pijakannya atau tidak ada, saya belum menemukan. Dan saya kan bukan sudah tuntas mempelajari agama ini. Nah, katanya begini, kalau dia malamnya Lailatul Qadar, siangnya itu cuaca dibilang panas tidak, dibilang mendung juga tidak, tapi dingin, arah ke dingin ya. Enak, ya enak, tapi nggak mendung ya. Sejuk tapi nggak mendung, panas nggak panas, nah itu dia. Suasana itu enak gitu siangnya gitu ya. Kemudian pada saat terjadinya itu katanya pepohonan agak condong menunduk ke arah kiblat. Saya belum uji. Dan ternyata ada pula lagi yang membilang semua pepohonan itu nggak usah ditunggu Lailatul Qadar, memang condong ke arah kiblat semua. Itu pun belum saya buktikan juga. Pernah ada penjelasan macam itu. Cara membuktikannya pun aku nggak pandai. Contohnya pohon itu lah, kayak mana kecondong kemana pun aku nggak tahu itu. Banyak kali rantingnya, batangnya pun nggak normal kali itu ku tengok. Itu condong kemana lah pokok itu saya pun nggak tahu. Nah, pokok yang di belakang bapak itu pun saya nggak tahu condong kemana itu. Tegak dia berdiri nampakku. Cuman kalau udah condong kali baru aku tahu. Udah mereng kali pula baru aku tahu. Oh, condong ke sana. Sana mana? Enggak kiblat, enggak, gitu. Cocok? Itu dia. Ya. Cara mengendalikan emosi. Cara mengendalikan emosi. Wow. Cara mengendalikan emosi. Emosi ya. Apabila kita diizinkan orang, saya dengan orang atau diapakan. Oh gitu ya. Iya ya. Kalau begitu terapinya latihan senyum. Iya. Latihan senyum. Iya. Terapi senyum ini mujarab. Per 5 menit sekali senyum. Biar enggak senyum sama siapa-siapa, senyum-senyum sendiri. Hah? Iya, ibadah. 5 menit sekali, 36 kali dalam sehari semalam. Senyum gitu. Senyum aja. Dalam arti senyum itu begini. Apapun yang terjadi itu kehendak-Mu ya Allah. Aku ini tidak ada apa-apanya. Sebenarnya emosi itu keakuan itu. Keakuan kita itu terlalu tinggi. Itu makanya emosi. Merasa keakuan kita itu tinggi gitu. Makanya emosi mudah. Tapi kalau kita ini sering kita merasa kita ini apalah nih, merasa salah, merasa nggak ada apa-apanya, pasti lambat laun terkuras. Saya pun juga dulu sangat temperamen dan emosional orangnya. Tapi setelah saya, memang usia juga faktor apa? Pendukung ya. Usia juga faktor pendukung untuk kita tidak emosional. Adanya memang tabiat orang itu, apalagi orang Batak. Ada pula nggak emosi, cak umbang. Beda emosi, beda cak umbang. Kalau cak umbang payah diobati. Kalau emosi ini ngobatinya terapi tadi. Iya, setelah senyum aja kita. Biar dibilang orang gila, nggak apa-apa, senyum aja.
Dibilang Ustaz gila semalam itu aku senyum aja. Aku bilang, senyum aja Bapak. Ya? Senyum aja Bapak. Enggak apa-apa. Insya Allah. Tapi jangan senyum terus. Berhenti. Baru nanti 5 menit kemudian senyum lagi. Udah? Ya. Ada lagi? Udah ya? Bisyafatin Nabi Nabi kiramatil Fatihah.